Halo teman-teman, kenalin nama aku Rasnur Aulia dengan NIM 165. Nah, di sini aku mau bahas mengenai transformasi model bisnis terhadap perusahaan Duolingo sebagai salah satu perusahaan global yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan perkembangan teknologi. Nah, kita mungkin udah tahu nggak asing lah dengan Duolingo ini. Jadi ini adalah aplikasi yang dengan maskot burung hijau itu bernama Duo ini itu merupakan salah satu platform pembelajaran bahasa yang paling populer di dunia. Namun banyak yang menarik yang dibahas ini. Itu bukan cuma produknya aja, tapi bagaimana Duolingo ini mengubah model bisnisnya sehingga mampu berkembang pesat dan tetap relevan hingga saat ini. Nah, pertama, Duolingo ini didirikan pada tahun 2011 oleh Louis Anfon dan Severin Hacker di Pittsburgh, Amerika Serikat. Nah, sejak awal berdiri ini perusahaan ini tuh memiliki misi yang cukup unik, yaitu menyediakan pendidikan kualitas yang dapat diakses oleh siapa aja tanpa terkendala biaya. Nah, oleh karena itu Duolingo ini hadir sebagai aplikasi belajar bahasa yang bisa digunakan secara gratis. Berbeda dengan kursus bahasa konvensional yang seringkali membutuhkan biaya yang cukup besar, Duolingo ini menawarkan pembelajaran yang mudah diakses hanya melalui smartphone aja. Nah, salah satu keunggulan dari Duolingo sendiri ini adalah penggunaan konsep gamifikasi, yaitu jadi ketika proses belajar itu dibuat seperti bermain game gitu. Jadi pengguna itu bisa mendapatkan poin, naik level, mempertahankan streak, dan mengikuti berbagai tantangan harian. Nah, pendekatan ini itu membuat proses belajar terasa lebih menyenangkan sehingga pengguna itu lebih termotivasi untuk belajar lebih secara konsisten. Nah, dalam perkembangannya sendiri Duolingo itu nggak hanya menyediakan pembelajaran bahasa asing aja, tapi perusahaan juga mengembangkan berbagai layanan lain seperti Duolingo English Test, terus ada kursus matematika, kursus musik, hingga fitur berbasis AI yang dikenal dengan Duolingo Max. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mendukung perubahan model bisnis Duolingo ini. Nah, faktor pertama itu ada perkembangannya teknologi dan AI. Jadi kemajuan teknologi itu memungkinkan Duolingo ini mengumpulkan serta menganalisis data perilaku belajar jutaan pengguna secara real time. Nah, data tersebut tuh kemudian digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing penggunanya. Nah, selain itu kemunculan teknologi AI generatif ini juga membuka peluang baru bagi Duolingo untuk menghadirkan fitur yang lebih interaktif. Nah, contohnya itu kayak simulasi percakapan dengan AI dan penjelasan otomatis terhadap kesalahan pengguna. Nah, teknologi itulah yang kemudian tuh menjadi dasar dan perkembangan layanan premium Duolingo Max itu. Nah, faktor kedua itu ada kebutuhan monetasi dan profitabilitas. Nah, pada awalnya itu kan Duolingo itu tuh memang berfokus pada pertumbuhan jumlah pengguna aja. Namun semakin banyak pengguna itu berarti semakin besar juga biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu perusahaan itu membutuhkan sumber pendapat yang lebih stabil agar dapat terus berkembang. Nah, yang ketiga itu ada perubahan perilaku konsumen. Nah, saat ini tuh masyarakat tuh menginginkan layanan yang fleksibel, cepat, dan dapat diakses kapan aja kan. Nah, banyak pengguna tuh juga bersedia membayar apabila mereka tuh memperoleh manfaat tambahan seperti bebas iklan maupun fitur eksklusif. Nah, faktor keempat itu adalah meningkatnya persaingan dalam industri edtech. Nah, munculnya berbagai platform seperti kayak Babbel, Busuu, dan Coursera. Nah, itu membuat Duolingo ini tuh harus terus berinovasi agar tetap memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, selanjutnya aku mau bahas mengenai evaluasi model bisnis dari Duolingo ini. Nah, pada awal berdirinya itu model bisnis Duolingo ini berfokus pada penyediaan layanan pembelajaran secara bahasa itu secara gratis. Nah, fokus utamanya perusahaan saat itu tuh menarik sebanyak mungkin pengguna dan memperluas akses pendidikan. Nah, segmen pelanggan utamanya tuh kayak pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum yang ingin belajar bahasa secara mandiri. Nah, hubungan dengan pelanggan itu dibangun melalui aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan. Nah, namun sumber pendapatan perusahaan pada masa itu sangat terbatas banget. Jadi Duolingo tuh bahkan pernah mencoba memperoleh pendapatan tuh melalui layanan penerjemahan dokumen berbasis crowdsourcing, yaitu tapi modal tersebut tuh nggak mampu menjadi sumber utama pendapatan yang berkelanjutan. Nah, seiring perkembangan perusahaan Duolingo ini, mereka tuh melakukan transformasi menjadi model bisnis yang freemium. Nah, freemium
pada model ini itu pengguna tuh tetap bisa menikmati layanan dasar secara gratis, tapi fitur-fitur tambahan tuh hanya tersedia bagi pelanggan berbayar aja. Nah, transformasi ini juga mengubah value proposition perusahaan. Jadi kalau sebelumnya itu hanya menawarkan pembelajaran menawarkan pembelajaran secara gratis. Nah, kini Duolingo itu tuh menawarkan pengalaman belajar yang lebih personal, adaptatif dan interaktif melalui pemanfaatan AI itu. Nah, selain itu, sumber pendapatan perusahaan itu juga menjadi jauh lebih beragam. Nah, saat ini itu pendapatan Duolingo itu berasal dari langganan Super Duolingo, langganan Duolingo Max, pendapatan iklan, Duolingo English Test, dan berbagai pembelian dalam aplikasinya. Nah, perubahan tersebut tuh menunjukkan bahwa Duolingo ini tuh berhasil bertransformasi dari perusahaan yang awalnya cuma berfokus pada pertumbuhan pengguna menjadi perusahaan yang mampu menciptakan keuntungan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu kayak bagaimana sih adaptasi implementasi model bisnis Duolingo ini di Indonesia. Nah, Indonesia itu merupakan pasar yang sangat potensial bagi Duolingo karena memiliki jumlah pengguna internet yang besar serta kebutuhan pembelajaran bahasa Inggris yang tinggi. Nah, model freemium ini diterapkan oleh Duolingo itu tuh sangat cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang cukup sensitif terhadap harga. Saya juga. Nah, pengguna tuh dapat mencoba layanan secara gratis terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berlangganan. Nah, selain itu tuh Duolingo itu juga sangat aktif memanfaatkan media sosial. Jadi maskot Duolingo itu sering muncul di FYP TikTok saya dengan berbagai konten yang lucu dan kreatif sehingga mampu menarik perhatian generasi muda. Kadang juga muncul di timeline X saya juga. Jadi strategi pemasaran seperti ini tuh membuat Duolingo tuh semakin dikenal tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang terlalu besar. Terakhir itu saya juga pakai Duolingo itu karena sempat collab dengan game Genshin Impact tuh. Saya pengen, kan kalau bangun strike 3 kali itu dapat name card in game Genshin itu. Jadi saya sempat download buat main itu aja, tapi ternyata asik juga. Jadi saya ketagihan sampai sekarang. Oke. Nah, kehadiran Duolingo Test, ada Duolingo Test English Test juga, itu juga memberikan alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan tes bahasa Inggris lainnya, yang sehingga semakin memperkuat posisi Duolingo itu di pasar Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada dampak perubahan model bisnis Duolingo ini. Nah, dari sisi finansialnya sendiri, perubahan model bisnis itu memberikan dampak yang sangat positif. Jadi pendapatan perusahaan itu meningkat karena tidak lagi bergantung pada satu sumber pemasukan aja. Kehadiran layanan premium dan produk tambahan itu berhasil menciptakan arus kas yang lebih stabil. Nah, jumlah pelanggan berbayar juga terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan pengguna terhadap layanan yang lebih optimal. Selain itu, diversifikasi pendapatan itu membuat perusahaan itu lebih tahan terhadap perubahan kondisi pasar. Nah, dari sisi non finansialnya sendiri, transformasi ini tuh berhasil memperkuat citra Duolingo itu sebagai perusahaan edtech yang inovatif. Jadi penggunaan gamifikasi dan AI itu membuat pengalaman belajar itu menjadi lebih menarik sehingga tingkat retensi pengguna itu meningkat. Nah, namun perubahan model bisnis ini juga menghadirkan tantangan juga buat Duolingo. Jadi beberapa pengguna itu menganggap semakin banyak fitur penting yang ditempatkan di balik layanan berbayar. Selain itu juga penggunaan AI ini juga semakin dominan, juga menimbulkan kekhawatiran terkait akurasi dan ketergantungan terhadap teknologi. Nah, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari transformasi Duolingo ini. Jadi pertama itu perusahaan itu harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis. Jadi perusahaan yang tidak berinovasi itu beresiko kehilangan daya saing mereka. Yang kedua itu pertumbuhan jumlah pengguna itu harus diimbangi dengan strategi monetasi yang berkelanjutan. Jadi Duolingo itu menunjukkan bahwa perusahaan itu tetap dapat mempertahankan misi sosialnya sambil menghasilkan keuntungan. Oke, yang ketiga itu data dan teknologi dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang kuat apabila dimanfaatkan dengan baik. Nah, yang terakhir ini perusahaan tuh harus mampu memahami kebutuhan pelanggan yang terus berubah serta meresponnya itu melalui inovasi produk dan layanan. Nah, di sini jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Duolingo itu nggak
cuma berasal dari kualitas aplikasinya aja, tapi juga dari kemampuannya mengembangkan bisnis yang sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pelanggan, dan dinamika persaingan industri. Nah, sekian penjelasan dari aku. Makasih.